Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Reza Nursalam. Saya mahasiswa dari Unpam dengan NIM 2110 1140 0500 di kelas 07 TPLE 005. Di sini saya ingin memperkenalkan bisnis yang akan saya ajukan untuk dilakukan. Yang akan saya lakukan di kedepannya yaitu adalah usaha rental PS4 dengan nama Console Cult. Kenapa saya menggunakan nama bahasa Inggris dan kenapa namanya Console Cult adalah karena kita ingin menggunakan konsep di mana rental PS ini seperti sebuah sekte. Berawal dari rental PS, kami ingin meneruskan ke depannya mengembangkan menjadi game center, mulai dari rental PS, nanti ada warnet, terus ada game lainnya yang bisa saya tambahkan. Di sini saya mengusung sebagai sebuah sekte yang isinya orang-orang yang demen main game berawal dari PS4, sehingga orang-orang di situ member-membernya bisa saling sharing tentang pengalamannya dia, tentang apa yang bisa dilakukan di sebuah game gitu. Mengapa saya mengambil rental PS4 ini? Karena saat ini industri gaming sedang berkembang sangat cepat, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di lingkungan yang ingin saya buat, yang ingin bisnis ini dibangun. Kebetulan saya ingin membuatnya di Tangerang. Saya sudah mensurvei demografi anak-anaknya, di mana rentang masyarakat yang minat gamenya itu masih lumayan besar, apalagi ditambah dengan orang-orang yang emang ngikutin perkembangan game. Jadi kita di sini selain untuk menggait orang-orang yang demen main game, kita juga menggait anak-anak muda lainnya yang emang sekedar pengen menghabiskan waktu dengan membentuk branding bahwa tempat ini tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman untuk main game, tempat yang paling cocok gitu. Lalu konsepnya dan value yang saya tawarkan adalah tempat yang dimana terdapat parkiran yang luas, tempat yang terdapat area yang cukup, yang bisa dinikmati sama orang-orang banyak. Karena saat ini di Tangerang biasanya satu PS itu bisa, yang bermain bisa sampai 4 orang, 5 orang. Saya akan mencari area-area yang muat, yang cocok buat konsepnya. Lalu di ruangan tersebut kita akan menggunakan AC, dan kalau misalkan planning saya jalan ke depannya, AC-nya itu bisa di dalam ruangan dan boleh merokok, karena segmen orang-orang yang main PS sekarang ini, kelas pekerja sekarang ini banyak yang memang perokok aktif dan pasti mengeluhkan hal yang dimana dia tidak bisa merokok. Lalu kita ada paket rental fleksibel, ada yang per jam, ada yang per hari, ada yang harian, ada yang mingguan. Jadi kita nyediain PS buat nyewa di rumah, kita anterin ke rumah gitu. Lalu kita akan aktif untuk mengadakan event seperti turnamen atau enggak promo buat member-member yang udah loyal di kami. Selain ada rental PS, kita juga akan menjual makanan dan minuman sebagai pemasukan tambahan, seperti minuman rencengan atau makanan snack ringan seperti basreng atau otak-otak. Karena di sela-sela bermain game pasti membutuhkan, ada aja yang butuh buat makan, nyemil atau minuman seperti itu. Kebetulan di tempat kami
harusnya kita itu akan selalu memperhatikan kesehatan konsol, kesehatan perangkat, yang dimana itu lumayan penting karena banyak sekali yang mengeluhkan kalau misalkan bermain dengan pengalaman yang buruk. Kita ingin menghindarkan hal itu, ingin menciptakan bahwa bermain di tempat kami ini adalah pengalaman terbaik yang bisa didapatkan gitu. Jadi selain game-game umum, kita ada game-game berpetualangan, game-game yang emang setiap bulannya kita perbaharui. Kita adain grup WhatsApp, lalu adakan voting sehingga per bulan itu ada update game. Jadi voting dari mereka bulan ini mau ditambahin game apa yang mau dihapus begitu. Di sini kita itu mematok harga 8.000 per jam. Kemudian untuk awal mulanya kemungkinan besar akan ada 8 unit, di mana 5 unit itu untuk standby main di tempat dan 2 unit untuk disewa di harian di rumah. Untuk harian, satu harinya itu ada 150.000, 3 hari ada 300.000, mingguan 600.000. Jadi ada paketannya gitu. Ada paketan per hari, per 3 hari, sama per minggu. Dan snack dan minuman kita nggak mau matok harga kafe, kita realistis aja. Yang penting penjualan laku keras, dimana harga minuman dan makanan itu di kisaran 5.000 sampai 15.000 paling maksimal, udah paling mahal. Lalu analisa finansialnya bisa saya tampilkan di bagian BMC. Analisa finansialnya di mana variable cost-nya itu ada rencananya pegawai ada 2 orang. Kita buka setiap untuk starter awal mungkin dari jam 3 sore sampai jam 5 pagi, atau mungkin dari sore sampai pagi. Itu ada 2 orang yang dimana dia bertugas sebagai operator dan bertugas sebagai OB. Ralat. Jadi pegawainya 2 orang, kita buka 24 jam, dimana yang 1 orang itu berjaga sebagai petugas pagi, yang 1 petugas malam, dan ada OB-nya, dimana gaji pegawai per orang itu 2,5 juta, di total jadi 5 juta, gaji OB ada 2 juta, lalu ada biaya lain-lainnya yang kemungkinan besar analisa saya, biaya keamanan dan kebersihan itu ada di sekitar 1 juta, listrik dan internet ada sekitar 2 juta, dan kita memasukkan biaya marketing dan perawatan spare part itu ada di 1,5 juta. Kita akan mencari biaya sewa ruko yang di sekitaran 2,5 juta sampai 3 juta untuk realistisnya. Jadi sekitar 14 juta itu fix cost per bulan. Lalu untuk keuntungannya itu bisa kita skema analisa, semisal sewa PS di tempatnya itu ada 7 unit. Ralat berarti total PS yang kita punya buat awal ini ada 10 unit, di mana 7 unit sewa di tempat dan 3 unit sewa di rumah. 7 unit itu kita anggap ada aktif di mana 14 jam per hari dikali 8.000 jadi 112.000 per hari per PS. Ada juga yang 12 jam, tapi 14 jam udah maksimal lah. Takutnya ada kurang lebih, pokoknya sekitar segitu, dimana ada 7 unit dikali 112 dikali 30 sekitar 23.520.000 sebulan. Lalu sewa PS di rumah ada 3 unit, dimana 2 unit semisal ada 2 unit mingguan dalam 4 minggu, yaitu 2 dikali 600 dikali 4 jadi 4,8 juta. Lalu ada yang disewa 3 hari, sewa 3 hari tiap minggu sekitar 1, juta, jadi
1,2 juta, jadi total sekitar 6 juta. Dan snack dan minumannya kita ambil semisal ada di 25 transaksi per hari, di mana mengambil keuntungan maksimal sekitar 20.000 dikali 30 jadi 15 juta, memperoleh laba kotor 40% sekitar 6 juta, dan akhirnya pendapatan bulanannya sekitar 35.520.000. Nah, ini pendapatan yang paling mungkin kita dapatkan setiap bulannya, mengingat antusiasme masyarakat terhadap game. Lalu kami menghitung BEP-nya di sekitar 17 juta 500, yang dimana setiap bulan udah pasti balik modal gitu. Jadi kesimpulannya adalah konsol cloud ini berawal dari rental PS4 yang akan berkembang menjadi game center, di mana udah ada beberapa yang sukses di Tangerang, seperti misal Spade Gaming Center. Itu ada warnet, ada PS, dan itu setiap harinya ada yang nyewa, ada yang berkunjung ke situ. Jadi kami yakin dengan konsep pengelolaan dan branding yang tepat, bisnis ini sangat potensial dan scalable sekaligus menguntungkan. Ini menurut saya potensinya sangat-sangat besar, mengingat lokasinya yang harusnya strategis dengan demografi penduduk yang pas. Lalu kami juga membuka peluang investasi dalam bentuk pendanaan awal seperti pengadaan sofa, pengadaan TV dan pengadaan CCTV, atau pengadaan peralatan dan lainnya, atau kemitraan seperti kemitraan dalam hal makanan dan minuman ringan. Terima kasih atas waktunya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu tertarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.